Selamat sore teman-teman, balik lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Masih dalam kasus pindah Cirebon, di mana Edwin Partogi yang jadi sorotan di kasus pindah Cirebon sejak tampil sebagai kuasa hukumnya Saka Tatal. Nah, pernyataan Edwin Partogi yang cukup mengejutkan adalah saat dia membeberkan bukti chat pindah Cirebon. Bahkan tak cuma itu saja, Edwin juga menyarankan agar jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan segera diakhiri. Nah, selain Edwin Partogi yang minta Rudiana untuk diakhiri jabatannya, banyak netizen yang menduga bahwa dengan adanya rekayasa kasus pindah Cirebon ini untuk menaikkan jabatan Rudiana. Benarkah itu? Nah, daripada berandai-andai, lebih baik kita simak dulu videonya dari Edwin Partogi. Let's go. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan dan kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa ini sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan ya, adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Ya, saya juga nggak tahu ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya ya, Kapolri memerintahkan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan Dirwasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara perintah Kapolri yang kedua. Artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua. Gitu loh. Terlepas dari soal itu, ya, kalau Pak Kapolri, Pak Gambar Reskrim membaca berkas penyidikan dan putusan dari 3 perkara ini, ya, tidak dibutuhkan kecerdasan untuk menemukan 1001 kejanggalan perkara ini, gitu loh. Ya. Dan tidak perlu menunggu adanya laporan polisi oleh masyarakat, karena juga ada laporan polisi versi polisi, yaitu LPA. Jadi polisi bisa menerbitkan LPA untuk melakukan pengusutan sendiri atas temuan-temuannya, gitu loh. Dan itu jauh lebih baik dibanding menunggu laporan dari masyarakat, menunggu proses PK, ya, yang terasa sangat bahwa polisi seakan-akan tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Ya, bukan karena mereka status sosialnya apa, tapi mereka punya hak yang sama berdasarkan konstitusi, yang harusnya juga bisa dipenuhi oleh kepolisian. Kalau mereka terzolimi, kalau menjadi korban kejahatan, ya tugasnya kewajiban kepolisian untuk mengungkap ini. Jadi nggak perlu menunggu masyarakat buat laporan. Ya, dari berkas penyidikan putusan 3 perkara ini mudah sekali untuk menemukan 1001 kejanggalan. Dan saya rasa sikap Kapolri itu terbaca dari pidato Kapolri yang dibacakan Wakapolri. Ya, pada kasus Vina, Kapolri sampaikan sejak dari proses penyelidikan lemah scientific crime investigation. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Kapolri ini berbeda dengan disampaikan oleh bawahannya yang menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap Rudiana misalnya. Nah, ini juga yang menurut saya rasa dalam posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya. Gitu. Sehingga harus dibuat tim baru, sehingga harus dibuat lagi pemeriksaan baru. Gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Iya, dan kalau berangkat dari ngomong soal scientific crime investigation, bukti ekstraksi yang secara muncul ini bisa jadi awalan untuk mengusut bahwa bagaimana peristiwa, bagaimana tindak pidana proses peradilannya, ya sejak dari proses penyidikan mengalami banyak masalah. Kalau dari sisi kekuatan saya pikir nggak ada lah. Ya, tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau
dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima terhadap evaluasi, gitu. Jadi ego ini yang kemudian membuat pihak yang dikuliti ini nggak mau beranjak untuk memperbaiki diri, tapi lebih dalam posisi bertahan saja, gitu loh. Ya saya rasa nggak ada untungnya buat polisian, gitu loh. Ya, kita semua butuh polisi, kita butuh polisi yang profesional, ya. Kita butuh polisi yang menghargai hak asasi manusia, kita butuh polisi yang presisi sebagaimana slogan dan cita-cita dari Kapolri, gitu loh. Jadi akhirlah gaya masa lalu di mana institusi, ya, lembaga-lembaga merasa benar, merasa paling benar dan tidak mau